Di sebuah acara kumpul keluarga, seorang wanita paruh baya terlihat tersenyum manis. Duduk di antara sanak saudara, ia tertawa melontarkan candaan, bahkan dengan hangat menyuguhkan kue buatan tangannya kepada keponakan-keponakannya. Semuanya tampak normal, terlalu normal. Tapi yang tak diketahui oleh siapapun malam itu adalah suaminya telah mati. Lebih dari itu, tubuh sang suami telah dimutilasi. Namun sang istri tetap tersenyum. Namanya Saraswati, ibu rumah tangga berusia 36 tahun yang dikenal sebagai sosok lembut pendiam dan istri yang selalu menurut. Warga sekitar mengenalnya sebagai perempuan yang tidak pernah membantah suaminya, selalu menyapa tetangga dan aktif dalam kegiatan arisan RT. Beberapa hari setelah perayaan ulang tahun keponakannya di Semarang, tetangga-tetangga mulai bergosip. Kok Pak Bagas nggak kelihatan ya? Biasanya suka nyiram tanaman pagi-pagi, sekarang udah seminggu nggak kelihatan. Mbak Saras sih bilang suaminya lagi keluar kota, tapi tumben nggak pamit dulu ke kami. Kecurigaan mulai muncul tapi tak ada yang berani mengusik. Alasannya sederhana, Saras tampak baik-baik saja. Dia tetap beraktivitas seperti biasa, mengambil paket, menyapu halaman, membuang sampah pagi hari. Bahkan sempat membantu seorang tetangga yang hendak melahirkan hanya 2 hari setelah diduga membunuh suaminya. Kita cenderung percaya bahwa seseorang yang melakukan kejahatan besar seperti pembunuhan akan menunjukkan tanda-tanda gelisah, panik, atau mencoba menghilang. Namun tidak demikian dengan Saras. Ketenangannya justru membuat banyak orang tidak percaya ketika polisi akhirnya datang ke rumah dan membawanya dengan borgol di tangan. Ah, masa sih Mbak Saras? Nggak mungkin. Dia orang baik-baik, jangan-jangan dia dijebak. Lebih mengejutkan lagi di malam penangkapannya. Saras sempat mengirimkan story Instagram dengan caption, "Hidup ini singkat. Nikmati setiap momen," sambil mengunggah fotokopi dan sepiring bolu pandan. Hook dalam cerita ini bukan sekadar pembunuhan. Hooknya adalah, bagaimana mungkin seseorang yang baru saja menghilangkan nyawa suaminya masih bisa tertawa dan bersosialisasi seperti biasa? Apakah ini bentuk dari kekejaman yang luar biasa? Atau justru tanda dari jiwa yang sudah lama terluka dan akhirnya meledak? Dan pertanyaan yang lebih besar, kalau kita tidak bisa mengenali pembunuh yang tinggal di sebelah rumah kita, siapa lagi yang diam-diam menyimpan kegelapan di balik senyumnya? Pagi itu matahari bersinar hangat di perumahan kecil yang tenang di pinggiran Semarang. Anak-anak berangkat sekolah, ibu-ibu menyapu halaman tukang sayur lewat dengan teriakan khasnya. Semuanya tampak biasa, terlalu biasa. Namun di salah satu rumah di ujung gang, ada sesuatu yang tidak biasa. Rumah dengan cat hijau pucat, jendela tertutup rapat, dan halaman yang tak lagi disapu seperti biasanya. Rumah itu milik keluarga Saraswati dan Bagas. Saras dan Bagas telah menikah selama 12 tahun. Dari luar rumah tangga, mereka terlihat harmonis, tidak pernah terdengar keributan, tidak ada gosip perselingkuhan, tidak ada drama. Tetangga mengenal mereka sebagai pasangan yang tertutup tapi sopan. Bagas bekerja sebagai pegawai bengkel, sementara Saras mengurus rumah dan sesekali menerima pesanan kue rumahan. Namun kenyataan tidak selalu seindah yang terlihat. Menurut beberapa tetangga dekat Bagas, mulai jarang terlihat sejak beberapa minggu sebelum ia dinyatakan hilang. Tidak ada suara TV dari rumah mereka seperti biasanya. Tidak ada suara Bagas menyanyi pelan saat mencuci motor, kebiasaan yang katanya selalu ia lakukan setiap minggu pagi. Satu-satunya yang masih aktif adalah Saras, bahkan lebih aktif dari biasanya. Dia kelihatan lebih ceria loh, kata Bu Marni, tetangga sebelah. Biasanya agak pendiam, tapi minggu lalu malah sempat bantu ngajar senam lansia di balai warga. Saya pikir dia lagi bahagia. Ternyata malah, ya Tuhan. Momen yang memicu kecurigaan terjadi saat adik Bagas, Dani, mencoba menghubungi kakaknya lewat telepon dan tidak mendapat jawaban. Beberapa pesan hanya dibaca tapi tidak dibalas. Yang membalas malah Saras lewat pesan singkat. "Mas Bagas lagi keluar kota sebentar, kerjaan bengkel. HP-nya rusak, makanya aku balasin." Namun Dani merasa aneh. Kakaknya tidak pernah meninggalkan kota tanpa memberitahu. Terlebih lagi tak ada satupun rekan kerja Bagas di bengkel yang tahu tentang tugas luar kota tersebut. Dani pun memutuskan datang langsung ke rumah kakaknya. Saat itu Saras membuka pintu dengan senyuman. "Loh Mas Dani, tiba-tiba kesini, Bagas belum pulang loh." Dani tidak melihat ada yang janggal. Rumah tampak rapi. Aroma roti panggang menguar dari dapur. Bahkan Saras menyajikan teh dan kue seperti biasa. Tapi ada satu hal yang membuat Dani gelisah. Bau aneh. Seperti bau amis yang samar tercampur bau pemutih atau karbol. Mungkin cuma dari selokan, pikirnya saat itu. Namun rasa tidak nyaman itu terus menghantui. Beberapa hari kemudian Dani kembali, kali ini dengan polisi. Saat petugas datang dan menggeledah rumah mereka, menemukan kejanggalan demi kejanggalan. Lantai kamar utama dibersihkan terlalu mengilap seperti baru dipel. Kasur utama hilang. Lemari baju kosong kecuali satu pasang sepatu pria yang tampak masih baru.
Dan paling mengejutkan ada noda merah samar di celah-celah lantai yang tertutup karpet. Saras yang membuka pintu dengan tenang tetap tersenyum. Ia bahkan sempat bercanda, "Wah, rumah saya kayak TKP ya, hehehe." Tapi senyum itu perlahan memudar ketika polisi menemukan sebilah pisau dapur besar yang masih ada sisa jaringan di mata pisaunya, tersembunyi di belakang rak dapur. Pada akhirnya Saras dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan saat itulah lapisan pertama dari misteri ini mulai terkuak. Malam itu langit Semarang mendung. Jam menunjukkan pukul 21.30. Di rumah kecil berlantai 1 di Jalan Telogosari, hanya 2 orang berada di dalam, Saraswati dan suaminya Bagas. Tidak ada musik, tidak ada televisi. Hanya suara detak jam dinding dan angin malam yang menyelinap lewat jendela kamar. Menurut hasil penyelidikan dan pengakuan Saras, kejadian bermula dari percakapan yang berubah menjadi pertengkaran hebat. Bagas yang pulang larut malam dalam kondisi mabuk ringan, membawa aroma parfum asing di bajunya yang bukan milik Saras. "Kau lagi dengan perempuan itu ya? Jangan mulai lagi, Sar. Aku capek." Jawab, "Sudah berapa kali kamu tidur dengan dia?" Saras yang selama bertahun-tahun memendam kecurigaan terhadap kesetiaan suaminya, mengaku malam itu emosinya memuncak. Bukan hanya karena parfum asing, tapi karena pesan WhatsApp dari wanita lain yang sengaja ia baca saat Bagas sedang mandi. "Sayang, makasih udah temenin aku tadi siang. Istrimu pasti nggak curiga kan?" Pesan itu menjadi pemicu utama. Saat Bagas keluar dari kamar mandi, Saras sudah berdiri di dapur, tangan gemetar menggenggam pisau daging. Menurut pengakuannya, niat awalnya hanya untuk mengancam, tapi Bagas justru tertawa sinis dan menyebutnya cemburu buta yang nggak masuk akal. "Kamu pikir kamu siapa mau ngatur hidupku?" Itulah kalimat terakhir Bagas. Saras mengaku tidak sadar saat pisaunya menembus dada kiri Bagas. Tusukan pertama, diikuti yang kedua dan ketiga. Darah mengalir cepat mengenai lantai dan pakaian Saras. Bagas jatuh meronta sebentar lalu diam. Dalam keadaan panik dan gemetar, Saras terduduk di lantai selama hampir 1 jam. Ia tidak menelepon polisi, tidak menjerit, ia hanya menatap tubuh suaminya, lalu mengambil plastik hitam besar, kain pel dan ember air panas. Apa yang terjadi setelah itu lebih mengerikan dari pembunuhan itu sendiri. Berdasarkan hasil forensik, tubuh Bagas dimutilasi menjadi 6 bagian utama. Kepala, kedua tangan, kedua kaki, batang tubuh. Saras melakukannya menggunakan pisau daging besar dan gergaji kecil milik Bagas sendiri. Proses ini memakan waktu lebih dari 6 jam berlangsung hingga subuh. Untuk meredam suara, ia menyalakan kipas angin dan radio dengan volume tinggi. Potongan tubuh dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam, lalu disimpan dalam freezer cadangan di gudang belakang, tempat yang jarang dibuka, bahkan oleh suaminya sendiri. Kepala Bagas dibungkus terpisah dan disimpan dalam ember tertutup dengan cairan pemutih. Yang membuat kasus ini mencengangkan bukan hanya tindak kejahatannya, tapi bagaimana Saras menjalani hari-hari setelahnya seolah tidak terjadi apa-apa. 2 hari setelah kejadian, ia menghadiri acara ulang tahun keponakannya. Ia membawa bolu kukus buatan sendiri ke acara tersebut dan terlihat tersenyum tertawa dan bercengkerama seperti biasa. Bahkan sempat berfoto bersama keluarga besar dengan latar senyum damai. Satu-satunya tanda tidak wajar yang muncul hanyalah tangannya yang sedikit bengkak akibat dari mengangkat dan memindahkan potongan tubuh. "Saya hanya ingin dunia berpikir semuanya baik-baik saja," ucap Saras saat diperiksa. Tidak ada jejak darah yang terlihat dari luar. Saras membersihkan rumah dengan teliti, bahkan mengepel beberapa kali menggunakan cairan pemutih kuat untuk menghapus jejak biologis. Namun, bau khas pembusukan yang mulai muncul seminggu kemudian tidak bisa ditutupi sepenuhnya. Inilah yang akhirnya membuat adik Bagas curiga dan memanggil polisi. Malam itu di balik keheningan telah lahir satu kisah pembunuhan paling dingin dan tenang yang pernah terjadi di Semarang. Dari luar, cerita Saras tampak sederhana, seorang istri yang terpancing emosi setelah mengetahui perselingkuhan suaminya, lalu secara spontan menusuk dan membunuhnya. Sebuah letupan kemarahan yang berujung pada tragedi. Namun semakin dalam penyidik menggali, semakin banyak lubang yang terbuka dalam narasi itu. Dan di balik setiap lubang itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa dijawab hanya dengan kalimat "saya khilaf". Pertama adalah soal waktu. Saras mengatakan bahwa semuanya terjadi begitu cepat dalam hitungan menit, dimulai dari pertengkaran hingga kematian Bagas. Tapi hasil forensik berkata lain. Luka tusukan di tubuh Bagas bukanlah luka acak yang dilakukan dalam kepanikan. Luka-luka itu dalam terarah dan berasal dari sudut yang hampir sama. Tidak ada luka di tangan Bagas, tak ada bekas perlawanan. Seolah-olah ia diserang ketika tidak siap atau bahkan ketika tidak sadar. Kemudian penyidik menemukan fakta bahwa proses mutilasi berlangsung hampir 7 jam. Dari sekitar pukul 10 malam hingga lewat subuh. Selama itu Saras tidak menunjukkan tanda-tanda panik.
Ia tidak meminta bantuan, tidak mencoba melarikan diri, dan yang lebih aneh, ia bahkan menyusun semua potongan tubuh suaminya dalam kantong plastik besar dengan label tertulis kecil-kecil, tangan kanan, kaki kiri, kepala. Label itu ditulis dengan spidol hitam rapi. Lalu muncullah benda-benda yang membuat penyidik mulai meragukan bahwa ini hanyalah pembunuhan karena emosi sesaat. Di gudang belakang rumah Saras ditemukan satu kotak berisi sarung tangan karet plastik hitam, ukuran besar pisau cadangan, dan 2 botol cairan pemutih industri. Semua benda itu masih baru, belum digunakan, kecuali satu pisau yang ditemukan terpisah dengan sisa jaringan tubuh manusia di bagian matanya. Pertanyaannya, kapan Saras membeli semua barang ini? Dan lebih penting lagi, kenapa ia punya semua itu jika memang tak pernah merencanakan apapun? Tak berhenti di sana, ketika polisi menyita ponsel Saras dan melakukan analisis digital, ditemukan riwayat pencarian Google yang membekukan darah siapapun yang membacanya. Seminggu sebelum malam kejadian, Saras mencari informasi seperti cara membersihkan darah dari lantai keramik, berapa lama mayat mulai membusuk, dan yang paling menyeramkan, apakah freezer bisa menyimpan tubuh manusia. Ia tidak pernah menyangkal pencarian itu, tapi jawabannya sangat sederhana, datar. Saya cuma penasaran. Namun siapa yang mencari hal-hal seperti itu? Hanya karena penasaran. Penyidik juga menemukan ketidaksesuaian dalam kronologi yang Saras ceritakan. Ia mengatakan bahwa malam itu ia baru tahu soal perselingkuhan dari pesan WhatsApp yang masuk ke ponsel suaminya. Tapi dari data forensik digital, pesan itu masuk 2 hari sebelumnya dan telah dibaca. Jadi Saras sudah tahu sebelumnya, namun memilih untuk tetap bersikap tenang, bahkan membantu tetangga berbelanja, membuat kue, dan menyapa warga di acara posyandu. Puncak dari semua kejanggalan ini adalah ketika penyidik menelusuri rekaman kamera CCTV dari rumah tetangga. Pukul 04.12 pagi, terlihat Saras mendorong keranjang cucian besar ke halaman belakang. Pukul 05.00 ia muncul kembali mengenakan pakaian yang berbeda, membawa ember dan 2 botol air. Tidak ada suara, tidak ada bantuan dari siapapun. Semua dilakukan dengan sangat tenang. Tapi, yang paling membuat penasaran, keranjang cucian besar itu tidak pernah ditemukan. Dan ketika Saras berada di ruang interogasi, ia menunjukkan sikap yang sungguh aneh. Tidak menangis, tidak meronta, tidak ada reaksi emosional saat polisi menyebut nama suaminya atau menunjukkan foto jasad yang ditemukan dalam freezer. Ia hanya duduk diam menjawab semua pertanyaan dengan kalimat pendek, datar, kosong. Psikolog forensik menyebut ini sebagai tanda emotional flattening, gejala umum pada orang yang mengalami trauma berat atau pada seseorang yang memutuskan secara sadar untuk tidak lagi merasakan empati. Maka pertanyaannya menjadi jauh lebih dalam daripada sekadar kenapa dia membunuh. Pertanyaannya adalah, berapa lama Saras menyimpan niat ini di dalam hatinya? Dan apa yang sebenarnya ia ingin dunia lihat dari semua ini? Aku masih ingat malam itu. Bukan karena darahnya, bukan karena pisaunya, tapi karena aku tidur nyenyak setelahnya. Lucu kan? Orang-orang pikir membunuh itu selalu tentang jeritan panik trauma. Tapi buatku, justru malam itu adalah malam paling tenang yang pernah kualami dalam hidup. Malam tanpa hinaan, tanpa teriakan, tanpa caci maki, tanpa bau alkohol, tanpa dia. Namaku Saraswati. Orang mengenalku sebagai istri yang baik, tertutup, patuh, ramah. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik pintu rumah itu setiap malam adalah neraka yang tidak berasap. Bagas, suamiku ya, yang mayatnya kalian temukan di freezer itu adalah orang yang pandai tersenyum di depan umum, tapi memaki tanpa henti saat kami berdua. Dia menyebutku bodoh, tidak berguna, pelayan gratis. Dan aku hanya diam. Bertahun-tahun. Kalian tahu rasanya hidup seperti hantu di rumah sendiri. Kau bicara tapi tak didengar. Kau sakit tapi dianggap drama. Kau menangis tapi dimarahi karena membasahi bantalnya. Tapi aku bertahan. Karena katanya istri harus sabar. Karena ibuku dulu bilang jangan malu-maluin keluarga. Karena tetanggaku selalu iri padaku, katanya aku beruntung punya suami yang setia. Setia lucu. Minggu itu aku lihat pesannya. Wanita itu perempuan muda yang ia temui di bengkel, mengirim emoji ciuman dan memanggilnya sayang. Aku tidak marah. Aku tertawa. Tawa yang sakit yang keluar dari rongga dada yang sudah lama kosong. Malam pembunuhan itu, aku tidak merencanakannya. Atau mungkin sudah merencanakan, tapi tanpa sadar. Pisau itu memang sudah kupindahkan ke dapur belakang sejak siang. Freezer itu sudah kubersihkan sejak pagi. Dan plastik-plastik itu kubeli saat diskon di toko grosir. Tapi aku tidak tahu sungguh, apakah aku sudah memutuskan atau tidak. Sampai saat dia pulang mabuk tertawa di wajahku lalu berkata, "Kamu cemburu, padahal kamu cuman ban serepsar." Dan saat itu, tanganku bergerak sebelum aku berpikir. Satu tusukan, lalu satu lagi, lalu diam. Dia tidak menangis,
tidak berteriak, dia hanya terkejut. Dan aku tidak menangis, tidak panik. Aku hanya tenang. Mereka tanya kenapa aku memutilasi. Kupikir, karena aku takut. Bukan takut ditangkap, tapi takut dia hidup lagi. Jadi kupotong, kupisahkan. Kupastikan dia tidak bisa kembali menatapku dengan mata yang merendahkan itu. Kupastikan dia tidak lagi punya tangan untuk menampar, tidak punya mulut untuk memaki. Keesokan harinya aku mencuci rambut, memanggang bolu, menghadiri ulang tahun keponakanku. Bukan karena aku ingin berpura-pura, tapi karena aku merasa bebas. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, aku duduk di antara orang-orang dan tidak takut pulang. Mereka bilang aku monster. Mungkin. Tapi monster juga bisa lahir dari manusia yang terlalu lama dipatahkan. Aku tidak minta dimaafkan. Aku juga tidak menyesal. Yang kupikirkan sekarang hanya satu. Jika aku tidak melakukannya malam itu, berapa tahun lagi aku harus menunggu untuk menjadi diriku sendiri? Kisah ini terlihat jelas. Saras adalah istri yang tersiksa diperlakukan dengan buruk selama bertahun-tahun dan akhirnya membunuh suaminya karena meledak secara emosional. Motifnya tampak kuat. Alasannya manusiawi. Tapi seperti halnya foto keluarga yang diambil tepat sebelum tragedi, ada sesuatu yang tidak terlihat di permukaan. Polisi menemukan satu bukti tambahan beberapa minggu setelah penahanan Saras. Bukti ini tidak berasal dari freezer atau dari ponsel korban, tapi dari kamera tersembunyi kecil yang tertanam di sudut rak buku di ruang tamu. Kamera itu terhubung ke akun cloud. Bagas memasangnya diam-diam mungkin untuk mengawasi Saras, atau mungkin untuk alasan yang lebih kelam. Dan di dalam rekaman dari malam pembunuhan itu, polisi menemukan sesuatu yang tidak ada dalam pengakuan Saras. Waktu menunjukkan pukul 21.16. Dalam video Saras tidak berdiri sambil menggenggam pisau karena emosi seperti yang ia ceritakan. Tidak, ia berdiri dengan tenang menyalakan kompor, memasukkan air ke dalam panci, memotong bawang dan menatap jam berulang kali. Ketika Bagas pulang, rekamannya jelas dia tidak mabuk. Dia tampak kelelahan tapi berbicara dengan nada biasa. Bahkan sempat mencium kening Saras yang berdiri diam tanpa bereaksi. Mereka tidak bertengkar, tidak ada teriakan. Suasana sunyi, sampai Saras tiba-tiba mengambil pisau dari rak dapur, berbalik dan menusuk dari belakang. 1 kali, lalu 2, lalu jatuh. Bagas bahkan tidak sempat bicara. Jadi pertanyaannya, kenapa Saras berbohong? Kenapa ia menciptakan cerita soal perselingkuhan, caci maki, hinaan? Padahal dalam rekaman itu, tak ada yang terjadi. Dan lebih mengerikan lagi, pesan WhatsApp yang disebut Saras sebagai bukti perselingkuhan tidak pernah dikirim oleh wanita lain. Pesan itu dibuat Saras sendiri dari nomor anonim yang ia beli diam-diam dan ia masukkan ke ponsel suaminya saat Bagas mandi. Motif karena cemburu yang selama ini dianggap sebagai alasan utama ternyata adalah rekayasa. Apa artinya semua ini? Apakah Saras memang disiksa tapi terlalu pandai menyembunyikan luka hingga kamera tidak pernah menangkapnya? Atau apakah Saras menciptakan semuanya dari awal sebagai narasi pembelaan? Sebuah kisah tragis yang membuat publik berpihak padanya, yang membuat orang bilang, dia hanya ingin bebas, dia korban, dia manusiawi. Padahal mungkin dia hanya ingin membunuh. Kita percaya pada cerita yang menyentuh hati. Kita ingin ada alasan di balik kekerasan. Kita butuh pembenaran agar kekejaman terasa bisa dimaafkan. Tapi bagaimana jika tidak ada alasan? Saras tidak pernah menangis dalam sidang, tidak pernah memohon maaf, dan saat hakim membacakan putusan hukuman penjara seumur hidup, Saras hanya tersenyum tipis dan berkata, akhirnya, tenang. Tenang dari apa? Dari rasa bersalah? Atau dari rahasia yang kini tidak perlu ia sembunyikan lagi? Saras kini menjalani hidup dalam sel sunyi di Lapas Perempuan Semarang. Setiap hari ia bangun pukul 5 pagi, menyapu halaman kecil, membuat teh, membaca buku. Tak ada lagi pisau, tak ada lagi freezer, tak ada lagi Bagas. Tapi juga, tak ada lagi caci maki, tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi malam tanpa tidur karena tangis tertahan. Dunia luar menyebutnya pembunuh, sebagian menyebutnya korban, yang lain menyebutnya psikopat dingin berselubung wajah keibuan. Namun Saras tak pernah membela diri. Ia hanya berkata satu hal pada kunjungan terakhir seorang jurnalis. Mereka boleh percaya cerita manapun yang mereka suka. Aku sudah memilih versiku sendiri. Dan mungkin disitulah letak kekuatan Saras. Ia tahu betul kita semua butuh alasan. Kita butuh sesuatu untuk dijadikan dasar untuk membenci atau memaafkan. Untuk berkata, aku mengerti dia, atau dia pantas mendapatkannya. Tapi bagaimana jika tidak ada versi yang benar? Bagaimana jika Saras hanyalah cermin, dan apa yang kita lihat di dalamnya adalah pantulan dari hati kita sendiri? Apakah ia membunuh karena luka yang terlalu dalam, atau karena dinginnya ambisi dan hasrat untuk menguasai hidupnya sendiri? Apakah ia berbohong karena ingin terlihat sebagai korban, atau karena
Memang itulah yang diperlukan agar seseorang seperti dia bisa didengar. Sekarang cerita ini ada di tanganmu. Kamu sudah melihat semuanya darah pengakuan rekaman kebohongan dan senyuman yang membingungkan. Tinggal satu hal yang belum terjawab. Jika kamu berada di posisi Saras, apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Saras pantas dipenjara seumur hidup? Atau, apakah dunia sudah terlalu lama membungkam suara para wanita seperti dia?